Halo Ayah Bunda, berjumpa kembali di YouTube channelnya Bintang Mulia Homeschooling. Ya Ayah Bunda, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai penyebab anak berbohong. Ayah Bunda, ketika mengetahui anak berbohong, ya tidak perlu terburu-buru menganggap diri Anda gagal sebagai orang tua. Pasalnya berbohong merupakan salah satu hal yang kerap dipelajari oleh anak seiring tumbuh kembangnya. Anak biasanya akan mulai mengenal tentang berbohong di usia 3 tahun. Di usia ini Ayah Bunda, ya anak mulai menyadari bahwa orang tuanya belum tentu mampu menerka semua hal yang dia pikirkan. Sehingga mereka menganggap ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa diketahui orang tua. Nah, memasuki usia 4-6 tahun, anak bisa saja lebih lihai berbohong. Mereka sudah bisa menunjukkan ekspresi wajah dan nada suara tertentu untuk menyampaikan kebohongannya. Seiring bertambahnya usia, anak mungkin akan bisa berbohong ketika ditanyakan mengenai berbagai hal. Ya, mulai dari hal yang berkaitan dengan pelajaran atau aktivitas di sekolah, pekerjaan rumah, guru, hingga teman. Ayah Bunda, inilah alasan yang membuat anak berbohong. Tidak semua hal yang membuat anak berbohong adalah hal yang buruk. Terkadang anak bisa berbohong karena dia belum bisa membedakan mana hal yang benar dan mana yang tidak. Selain itu Ayah Bunda, anak juga mungkin berbohong karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama ya, karena memiliki daya imajinasi yang terlalu tinggi. Anak kecil cenderung memiliki imajinasi yang tinggi. Terkadang hal ini bisa membuat anak sulit membedakan hal yang merupakan kenyataan dan hal yang sebatas khayalan belaka. Anak pun bisa dengan lantang mengatakan hal-hal yang sebenarnya hanya imajinasi mereka saja. Misalnya, si kecil mengatakan bahwa ada monster yang sudah mengacak-acak kamarnya. Yang kedua ya Ayah Bunda, merasa takut untuk dihukum. Terkadang anak akan memilih untuk berbohong karena takut membuat orang tuanya marah atau emosi. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar anak tidak mendapatkan hukuman atas kesalahannya. Yang ketiga ya Ayah Bunda adalah menghindarkan dari suatu pekerjaan ataupun kewajiban. Anak mungkin akan berbohong dengan berpura-pura sakit ataupun mengantuk. Ya ketika mereka sedang malas mengerjakan sesuatu seperti tugas sekolah ataupun membersihkan kamarnya. Yang keempat Ayah Bunda, mencari perhatian. Setiap orang tentu senang ketika dipuji ataupun diperhatikan. Tidak terkecuali anak-anak. Ya hal ini bisa membuat anak mencari cara apapun agar orang lain memuji ataupun menaruh perhatian, termasuk dengan cara berbohong. Misalnya ya, anak mengarang cerita dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya telah mendapat mainan baru yang mahal ya karena dia sering membantu orang tuanya. Hal ini dia lakukan agar terlihat keren di mata teman-temannya. Yang kelima ya Ayah Bunda adalah berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Ya anak seringkali berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya ketika anak ingin buru-buru bermain, mereka mungkin akan berbohong dengan mengatakan sudah menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian yang keenam adalah takut mengecewakan orang tua. Ayah Bunda, ketika anak tidak mampu memenuhi tuntutan orang tua yang terlalu tinggi, dia bisa saja berbohong demi membahagiakan orang tuanya. Misalnya, saat anak mendapat nilai buruk di sekolahnya, ya mereka akan berbohong pada orang tuanya dengan mengatakan nilainya baik-baik saja. Hal ini mungkin mereka lakukan karena takut orang tuanya kecewa ataupun marah. Yang ketujuh ya Ayah Bunda adalah memiliki masalah emosional. Anak sesekali berbohong adalah hal yang wajar, asalkan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Namun Ayah Bunda, pada kasus tertentu, anak bisa saja sering berbohong karena dia mengalami masalah emosional. Misalnya saja bullying ataupun depresi. Hal ini bisa terlihat dari perilakunya yang berubah
dan terlihat seolah-olah menutup-nutupi perasaan ataupun masalah yang dihadapinya. Apapun alasannya ya ayah bunda, berbohong merupakan perilaku buruk yang sebaiknya dihindari anak sejak usia dini. Setiap orang tua ataupun pengasuh anak perlu mendidik anak dengan baik supaya dia tidak kerap melakukan kebiasaan buruk tersebut. Terima kasih ayah bunda sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.